杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengar apa yang dikatakan Duan Hai, Suki juga berkata, "Ya, dia benar-benar ingin pergi ke pusat badai. Saya mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Tapi apa yang dapat saya lakukan jika dia tidak mendengarkan saya?" Sudut mulut Chang Yan bergerak-gerak beberapa kali dan dia berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya seperti ini, jika tidak, Anda dan Sekte Cahaya Guntur hanya akan menunggu untuk dimusnahkan." Ekspresi Siang Cheng Yin berubah dingin. "Saudara Chang Yan, ini adalah wilayah sekte kami. Mohon jangan terlalu lancang." "Berhentilah mengucapkan beberapa patah kata," teriak Duan. Tiba-tiba mengetahui bahwa Yang Ke berada di tengah badai. Duan juga merasa tidak nyaman. Jika dia tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan Yang Ke datang ke Sekte Cahaya Guntur untuk bekerja sebagai tamu. Keselamatan hidup teman kecil Yang adalah hal yang paling penting saat ini. Chang Yan, apa yang Anda bisa rasakan barusan? Duan memandang Chang Yan dan bertanya. Dia masih hidup, tapi nafasnya sedikit berantakan dan sepertinya dia tidak sedang memurnikan ramuan. Chang Yan menjawab dengan ringan. Duan tampak jelek dan melirik ke arah Xia Cheng Yin. "Tuan Xia, tampaknya mempercayakan dia ke sekte Anda bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika dia cukup beruntung untuk keluar dengan selamat, saya akan membawanya kembali ke asosiasi alkemis. Saya harap pemimpin Xia bisa mengerti." Mendengar itu, Xia Cheng Yin mengangguk dengan wajah jelek. Duan berkata begitu, bahkan jika dia ingin tinggal, dia khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan Sang Yang Ke. "Tidak ada yang bisa meremehkan hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Saya rasa Anda tidak ingin menjadi orang yang lebih tua lagi." "Ya, benar," gumam Suki. Duan Hai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa peruntungannya terlalu jauh. Jika Tuan Du dan Chang Yan bisa datang beberapa hari sebelumnya, situasi ini tidak akan terjadi, tetapi terjadi setelah dia dan Suki mengambil tindakan. Keduanya datang ke Sekte Cahaya Guntur. Apakah ini nasib buruk mereka sendiri atau nasib buruk Yang Ke? Sekarang sekelompok orang menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara, sehingga suasananya tampak agak kusuk. Namun mata Suki dan Duan Hai terus bertemu satu sama lain, dan mereka berdua merasakan sulitnya situasi. Mereka yakin Yang Ke pasti tidak akan bisa membiarkan mata badai tetap hidup. Pertanyaan di hadapan mereka sekarang adalah, bagaimana sikap Duan dan Chang Yan jika anak ini mati? Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Chang Yan terlibat, tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianxiu. Di tengah badai, Yang Ke baru saja dilempar ke dalam, dan ada gelombang rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, dan bila angin yang ada di mana-mana memotong tubuhnya. Dalam sekejap, darahnya menetes dari lukanya dan baju robek. Dengan energi sejatinya yang dipenjara, Yang Ke tidak mampu menahan kerusakan bilah angin, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertahan. Dia tidak terburu-buru menggunakan transformasi Dewa Iblis, melainkan membenamkan pikirannya pada tulang belikat di punggungnya. Di sana, sayap angin dan guntur yang diperoleh dari Komandan Han Fei dari kastil Dewa Iblis sepertinya tiba-tiba terinspirasi, dan beberapa pemikiran muncul. Sekarang energi angin yang sangat kaya ada di mana-mana, mereka semua merangkak ke arah punggungnya, terserap bersih oleh sayap angin dan guntur, sehingga rasa sakit yang hebat datang, dan Yang Ke terlihat keras dan kesakitan. Itu adalah semacam rasa sakit yang hebat yang sepertinya terkoyak, dan energi angin kencang menyapu seluruh tubuhnya, membuat setiap inci daging dan darahnya menggeliat.
Meskipun sulit, Yang Ke menggertakkan gigi dan tetap diam, membiarkan angin dan sayap guntur menelan energi angin di sekitarnya. Dia merasa samar-samar ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan sayap angin dan petir. Lagi pula, Han Fei dan Li Rong pernah memberitahunya bahwa mereka tidak tahu kapan mereka mendapatkan sepasang sayap angin dan petir. Apalagi dari mana asalnya. Setelah beberapa putaran dan Han Fei terus mencoba untuk memperbaikinya berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Ketika Duan Hai dan Suki membawanya ke tepi mata badai, Yang Ke merasa bahwa sayap angin dan guntur sangat menginginkan energi di sini. Jadi dia tidak melawan dan membiarkan Duan Hai melemparkannya ke dalam. Sekarang tampaknya itu memang sangat bagus, karena sayap angin dan guntur yang telah lama tertutup debu tampaknya telah mendapat banyak nutrisi dan menjadi penuh vitalitas. Kecepatan melahapnya juga semakin cepat, dan bahkan tubuh kuat Yang Ke tidak dapat mendukungnya. Sekarang tubuh fisik Yang Ke terus-menerus dihancurkan dan energi angin yang mengalir ke dalam tubuh terus mengamuk. Tanpa berani ragu, Yang Ke dengan cepat mengeluarkan susurah semua obat dari ruang buku hitam, memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera rasa hangat menyebar dari perut dan segera menyebar ke seluruh bagian tubuh. Namun, meskipun kekuatan pemulihan yang kuat dari 10.000 susurah obat, tapi kekuatan penghancur dari mata angin terus membentuk tarik-menarik yang sulit dengan tubuh Yang Ke, sehingga daging dan darah terus-menerus dihancurkan. Kemudian menggeliat, tumbuh, dan pulih, menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Yang Ke menahannya dengan susah payah, perlahan-lahan menjadi mati rasa, dan tidak bisa merasakan sakit sedikitpun. Namun kecepatan sayap angin dan guntur melap energi angin menjadi semakin menakutkan. Pusaran tak kasat mata tampaknya muncul di bahu kiri Yang Ke, menarik energi yang kaya di sekitarnya dan mengalir ke tubuhnya, mengisinya ke dalam sayap angin dan guntur. Semakin banyak energi atribut yang dimiliki, semakin bersemangat sayap angin dan gunturnya. Dilihat dari luar, pusaran kecil muncul di mata angin yang besar. Pusaran kecil ini seperti lubang hitam, menarik mata angin dan menelannya. Sehingga setiap orang yang menyaksikan hidup dan mati Yang Ke di luar, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Bagaimanapun, mata angin adalah area terlarang dari Sekte Cahaya Guntur, dan fondasi sekte tersebut belum diketahui berapa tahun telah berlalu sejak kemunculannya. Selama bertahun-tahun, banyak sekali murid yang berlatih seni bela diri atribut angin dan telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan di sini. Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang menyerap energi angin di sini, mereka tidak dapat membuat mata angin berubah atau bahkan melemah. Namun sekarang semua orang jelas merasakan bahwa energi angin yang memenuhi dunia sepertinya telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal, bahkan berkurang dengan cepat. Penemuan ini membuat beberapa orang di Sekte Cahaya Guntur berubah pikiran. Jika kekuatan mata badai melemah yang membuat akan menderita kerugian besar. Duan Hai, apakah Yang Ke King mengatakan ramuan apa yang ingin dia sempurnakan? Xia Zhenyin masih mempercayai kata-kata kedua tetuanya sampai sekarang. Percaya bahwa perubahan mata badai pasti disebabkan oleh pemurnian ramuan Yang Ke. Dia tidak mengatakannya. Duan Hai menjawab dengan berani. Tuan Du, bagaimana menurut Anda? Xia Zhenyin menoleh untuk melihat Duan. Duan tampak murung. Tidak ada pil yang membutuhkan energi sebesar itu. Ini tidak seperti pemurnian pil, tetapi lebih seperti latihan. Kultivasi? Ekspresi Xia Zhenyin membeku. Berlatih di mata angin, bukankah dia hanya berada di puncak alam kenaikan abadi? Jangan tanyakan saya dan saya tidak tahu lagi. Duan mendengus dingin, jelas tidak senang karena Yang Ke berada di balik bahaya seperti itu. Xia Zhenyin tampak malu dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Namun kekuatan penghancur yang terdapat pada mata angin membuat semua orang di sini tidak berani melepaskan kesadaran spiritualnya dengan mudah untuk mengintip dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Entah berapa lama, namun pusaran air kecil yang muncul di mata angin berangsur-angsur membesar dan sebenarnya memiliki kecenderungan menelan mata angin
dan energi angin di sekitarnya jelas tidak sebaik seperti sebelumnya. Pemimpin, jika ini terus berlanjut, mata badai akan hancur. Duan He berteriak keras dengan tergesa-gesa. Wajah Xia Chengyin pucat dan dia menatap mata badai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia terus seperti ini? Sekali mata badai hancur, itu sama dengan menghancurkan salah satu fondasi sekte tersebut. Tolong juga minta izin kepada pemimpin agar saudara muda Suki dan saya mengambil tindakan untuk menghentikan bencana ini, kata Duan He. Bagaimana cara Anda menghentikannya? Xia Chengyin memberinya tatapan aneh. Bagaimana cara Anda menghentikannya? Xia Chengyin memberinya tatapan aneh. Sekarang kita hanya bisa mengambil tindakan dan mencekik Yang Keking di tengah badai. Dia pasti menggunakan nama alkimia untuk menghancurkan fondasi cahaya guntur kita, kata Duan He dengan niat jahat. Teman kecil saya bukan orang seperti itu. Duan mendengus dingin. Anda berani mencoba? Chang Yan juga menatapnya dengan tatapan sinis. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ini adalah masalah internal dalam sekte saya. Apakah saudari Chang Yan terlalu toleran? Duan He berkata dengan sedikit tidak senang. Saya tidak akan membiarkan Anda begitu ceroboh. Jika teman kecil saya benar-benar mengalami kecelakaan karena tindakan Anda, saya jamin tidak akan ada lagi alkemis yang menyempurnakan ramuan untuk sekte Anda di masa depan. Duan He merasa sakit kepala. Dia mungkin tidak peduli dengan sikap Chang Yan, tapi kata-kata Duan cukup berbobot. Dengan statusnya dia memang bisa melakukan ini. Hanya dengan beberapa perintah, para ahli alkimia dan tamu itu pasti akan meninggalkan sekte cahaya guntur. Tuan Du, tenanglah. Duan He, jangan mengatakannya dengan santai. Xia Chengyin dengan cepat mengatakan pendiriannya. Jika dia membuat marah seorang alkemis tingkat suci, konsekuensinya akan cukup serius. Pada saat ini, mata badai yang besar berubah secara signifikan dan pusaran yang muncul dari mata tersebut tiba-tiba meluas. Kekuatan tarikan yang sangat besar datang dan semua orang hampir tidak bisa diam. Mereka menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan dan mengamati perubahan mata angin sejenak. Di mata angin, Yang Ke tiba-tiba merasa bahwa pengekangan yang dilakukan Duan He padanya telah rusak. Dan energi sebenarnya yang tersegel di meridiannya mulai mengalir dengan cepat. Tidak hanya itu, daging dan darah di tulang belikatnya menggeliat dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Namun dia pernah mengalami perasaan ini ketika dia mendapatkan sayap api matahari. Jadi Yang Ke tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia menenangkan pikirannya dan membiarkan daging dan darah di punggungnya menggeliat. Segera sepasang sayap lebar dan indah tiba-tiba terbuka di belakang Yang Ke. Ketika terbuka, semua tekanan langsung hilang dan semacam kenyamanan, seperti pencerahan menyebar dari seluruh bagian tubuh. Kemudian energi atribut angin yang melilitnya sepertinya tidak lagi dapat membahayakan dirinya, melainkan membuat Yang Ke merasa bersahabat. Bahkan atribut angin yang cerdas dan anggun terus melekat di seluruh tubuhnya, dan Yang Ke dapat mendengarkan gerakan mereka dan mengintegrasikan tubuhnya ke dalam angin. Melihat ke samping, mata Yang Ke berbinar karena dia menemukan bahwa sayap yang Yan memilikinya telah mengalami perubahan yang jelas. Sayap kanan seperti biasa, terbakar seperti api, namun sayap kiri tidak hanya mengandung kekuatan energi yang sebenarnya, tetapi juga kekuatan angin yang lincah. Karena energi atribut angin di mata angin masih mengalir ke bagian kiri sayap. Dan Yang Ke jelas merasakan bahwa dia dengan cepat menjadi lebih kuat. Saat sayap mengepak, pusaran angin terbentuk dan bilah angin meledak ke arah mata angin yang menyebar. Pusaran angin dan bilah angin tersebut tidak hanya mengandung kelincahan angin, tetapi juga panas terik dari energi panas yang sebenarnya. Namun kombinasi keduanya saling melengkapi dan semakin meningkatkan sifat mematikan satu sama lain. Pada saat ini di sekte cahaya guntur, di area terlarang di mana mata angin berada, suara keras tiba-tiba meletus.
Segera energi dunia menjadi kacau, sehingga hampir semua murid Sekte Cahaya Guntur menyadari kelainan di sini dan tidak bisa menahan diri untuk melihat area ini dengan terkejut. Namun mereka tidak mengerti pada akhirnya apa yang terjadi. Segera angin kencang bertiup dari arah area terlarang. Pepohonan bergoyang, rumah-rumah runtuh, dan dalam radius 50 mil fondasi Sekte Cahaya Guntur berantakan, sehingga warna kulit dari banyak orang kuat berubah drastis, dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Dan orang-orang di daerah terlarang juga tercengang, merasakan kehancuran yang meledak dari kekuatan langit dan bumi, dan mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk melawannya. Bahkan kekuatan yang keluar dari mata angin tidak hanya mencakup serangan tajam yang terlihat, tetapi juga angin yang tidak terlihat meniup jiwa. Kekuatan itu awalnya terkandung dalam mata angin, tetapi pada saat ini tiba-tiba meledak keluar. Bagaimanapun, beberapa orang dalam kelompok tersebut berada relatif dekat dengan pusat badai, namun tidak ada yang mengira bencana akan menimpa mereka. Pada saat yang sama, Duan He dan Suki tercengang dan berteriak satu demi satu. Angin yang meniupkan jiwa mengalir ke dalam pikiran mereka, seketika menyebabkan lautan kesadaran mereka berfluktuasi, membuat jiwa mereka tidak stabil dan pusing. Bahkan Xia Chengjin tidak berani mengabaikan sama sekali dan menggunakan metodenya sendiri untuk menahan kerusakan jiwanya akibat angin yang menyapu jiwa. Chang Yan hendak melindungi Tuan Du dan Mina agar tidak mundur, tetapi melihat Tuan Du mengeluarkan batu biru dengan tenang dan menuangkannya ke dalam energi aslinya dan langsung membentuk tirai. "Chang Yan, masuk!" sapa Tuan Du. Chang Yan dengan cepat menghindar dan bergegas ke tirai cahaya. Begitu dia melangkah ke dalam jangkauan pelindung tirai cahaya, tekanan pada jiwanya tiba-tiba menghilang. "Memurnikan batu biru!" Mata Chang Yan bersinar dan dia menyebutkan nama batu biru itu. Tuan Du memiliki latar belakang yang bagus. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Tuan Du tersenyum pahit. "Bila angin akan datang." Chang Yan mengangguk ringan, tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengumpulkan kekuatannya untuk melawan semua bila angin yang masuk. Dia tahu bahwa tirai cahaya biru yang dimurnikan hanya dapat menahan serangan jiwa, dan tidak memiliki efek pertahanan pada serangan yang nyata dan kualitatif. Dan dia hanya mendengar tentang batu biru alkimia dalam rumor. Dan tahu bahwa benda ini sangat berharga. Itu adalah produk dari langit bintang dan dapat bertahan dari serangan spiritual dari mereka yang tinggal di alam suci, sehingga tidak perlu khawatir jiwanya akan trauma. Namun benda ini mudah rusak dan bisa berubah menjadi pupuk setelah digunakan beberapa kali. Tapi Duan mengeluarkannya saat ini, bagaimanapun dia tidak punya pilihan. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat suci, tetapi dia bukanlah orang kuat di alam suci. Tingkat kultivasinya sendiri hanya pada tingkat pertama alam transenden biasa. Lagi pula, dia telah tenggelam dalam seni alkimia sepanjang tahun dan mengabaikan latihan. Jadi kekuatan tempurnya sama bagusnya dengan puncak alam kenaikan abadi. "Tuan Du!" teriak Xian Chengjin mendesak, mencondongkan tubuh ke sisi ini sambil berteriak. Tuan Du menekan kening tetapi masih mengangguk sedikit. Meningkatkan keluaran tenaga dari tangannya dan tirai cahaya yang dibentuk oleh batu biru melebar lagi, hampir tidak memungkinkan Xia Chengjin untuk masuk. Kemudian dua orang kuat di tingkat ketiga alam transenden segera mengambil tindakan bersama untuk memblokir Tuan Du dan Mina di belakang mereka, dan semua bila angin yang masuk terlempar. Duan He dan Suki pusing karena terkena angin hembusan jiwa. Mereka berputar-putar seperti lalat tanpa kepala karena kekuatan angin kencang. Segera mereka dipenuhi bekas luka dan darah. "Tuan Du, bisakah Anda membiarkan mereka masuk juga?" "Saya tidak berdaya. Jika saya meningkatkan keluaran tenaga saya khawatir batu ini akan pecah berkeping-keping," kata Duan Du sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Mengetahui bahwa Duan tidak berbohong, Xia Chengjin hanya bisa menghela nafas. Jelas bagaimanapun Duan He dan Suki adalah dua tetua di sekitarnya. Tentu saja dia tidak tega melihat mereka dikuburkan di sini seperti ini.
Jadi saat bersembunyi di tirai tipis yang dibentuk oleh batu biru, dia menyerang pilah angin yang ditunjukkan pada mereka berdua. Dan pada saat yang sama, terus meneriaki mereka, mencoba membangunkan mereka. Tapi ini tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan yang seharusnya tersembunyi di mata angin tiba-tiba meledak. Duan He dan Suki, dua prajurit tingkat kedua alam transenden, tidak bisa menahannya dalam sekejap, sehingga mereka masuk ke dalam genangan darah. Meski mereka masih hidup, jika mereka terkena angin yang meniup jiwa dalam waktu yang lama, cepat atau lambat jiwa mereka akan meledak. Namun Xia Chengyin cemas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba setelah serangan yang lebih dahsyat melanda, kemudian semuanya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ledakan tadi adalah kekuatan terakhir dari mata angin. Pada saat yang sama, batu biru di tangan Duan Du juga menyelesaikan misinya. Kemudian batu biru itu hancur dan terlepas dari sela-sela jarinya. Yang Kai! Mina tiba-tiba berteriak kaget dan mengarahkan jari gioknya ke dalam kehampaan. Mendengar itu, semua orang juga terkejut dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Yang Kai berdiri di sana telanjang dan berlumuran darah di kehampaan. Namun ekspresinya acuh tak acuh, tetapi dari tubuhnya ada energi yang membuat jantung berdebar-debar. Chang Yan menyipitkan matanya, menyeringnya dan tertawa tanpa suara, karena penampilan Yang Kai cocok dengan gambaran samar di benaknya, yang berarti orang yang dicari oleh pemimpin sektenya. Di mana mata badai itu? Xia Chengyin tercengang karena dia menemukan bahwa mata badai yang telah ada di sekte Cahaya Guntur entah sudah berapa tahun sebenarnya telah menghilang. Sehingga tidak ada jejak energi angin. Jadi dengan penemuan ini membuat Xia Chengyin tampak pucat. Bagaimanapun mata angin adalah keberadaan yang sangat berharga bagi sekte Cahaya Guntur. Tanpa mata angin ini berarti di masa depan para murid yang berlatih teknik atribut angin dan seni bela diri tidak akan bisa lagi mendapatkan bantuan dari sini. Dan mereka tidak lagi dapat memperoleh wawasan di sini karena misteri angin hilang. Anda bajingan, bisakah Anda mengenakan pakaian Anda? Mina melingkari tanduk kecil di sekitar mulutnya dengan tangannya. Wajahnya memerah dan dia berteriak keras sambil melihat ke atas dan ke bawah sosok kuat Yang Kai. Seolah mendengar kata-katanya, Yang Kai pelan membuka matanya dan melihat ke sana. Alisnya sedikit berkerut dan dia menyadari bahwa selain Tuan Du dan Mina, dia tidak mengenali 4 orang yang berdiri di sana. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan yang diberikan kedua orang ini padanya lebih kuat dari Duan He dan Suki. Tapi dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat Duan He dan Suki mengerang dalam genangan darah. Kemudian Yang Kai tertawa galak. Segera dengan sekejap tubuhnya, Yang Kai tiba-tiba mendatangi Duan He dan Suki dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sangat cepat! Chang Yan dan Xia Chengyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat itu, mereka sepertinya merasakan gerakan spiritual, yaitu gerakan angin dari Yang Kai. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai dengan santai menyerang, mengenai leher Duan He, sehingga terdengar suara tajam darah memercik dan kepala Duan He terbang keluar. Melihat pemandangan itu, Xia Chengyin hampir menjadi gila. Menatap kosong ke kepala tampak menyakitkan yang terbang di udara. Kepalanya tidak menoleh sejenak pun. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dipekerjakan sebagai tamu akan benar-benar membunuh tetua sektenya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menyapa. Chang Yan tersenyum sedikit misterius, menatap Yang Kai dengan mata membara dan menjilat bibirnya. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki yang diminta oleh pemimpin sektenya untuk ditemukannya cukup sesuai dengan emosinya. Melihat Yang Kai penuh dengan niat membunuh dan ingin menyerang Suki yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Xia Chengyin berteriak keras. Anda lawan saya! Saat dia berbicara, tubuhnya seperti kilat dan dia bergegas menuju Yang Kai. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Yang Kai membunuh 2 tetua secara berturut-turut. Melihat itu, Chang Yan terkekeh dan bergoyang. Kemudian dia datang lebih dulu dan berhenti di depan Xia Chengyin. Chang Yan, apa maksud Anda? Xia Chengyin memelototi Chang Yan dan bertanya dengan dingin.
Bagaimanapun mereka berdua berada di tingkat ketiga alam transenden. Itu tidak berarti apa-apa, tapi jika Anda ingin menyakitinya, Anda harus bertanya pada saya dulu, kata Chang Yan dengan tenang. Dia tidak ada hubungannya dengan sekte Tian Xiu Anda. Chang Yan, jangan terlalu sering menindas orang lain. Wajah Xia Zhenyin berubah, dan dia berteriak histeris. Teman kecil, tolong tunjukkan belas kasihan. Duan juga berteriak dengan tergesa-gesa memimpin Mina dan bergegas menuju Yang Ke. Mendengar teriakan Tuan Du, Yang Ke mengerutkan kening, memeriksa kondisi Suki saat ini dan merasa yakin, tetapi tidak terus membunuhnya. Segera Tuan Du dan Mina datang ke sisi Yang Ke. Tuan Du menghela nafas pelan dan memandang Yang Ke dengan ekspresi yang rumit. Selama berada di asosiasi alkemis, Yang Ke memberinya kesan yang sangat baik. Tidak seperti orang sembarangan, tetapi dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba ingin membunuh kedua tetua sekte Cahaya Guntur. Tuan Du, Yang Ke menyapa dengan tenang dan mengangguk ke Mina. Leher Mina memerah, dia melirik Yang Ke lalu cemberut dan membuang muka. Namun Yang Ke tidak menganggapnya serius, tetapi menatap Chang Yan. Dia tidak tahu mengapa orang ini akan membantunya, dan dia tidak memiliki ingatan tentang orang ini di benaknya. Jadi dia tentu saja tidak memiliki persahabatan dengannya. Sambil mengamati, dia mengeluarkan satu set pakaian dan memakainya dengan tenang. Xia Zhenyin tidak lagi berdebat dengan Chang Yan, tetapi menatap Yang Ke dengan kebencian. Meskipun ini mungkin bakat yang langka, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa tetua agungnya mati di tangannya. Teman kecil, apa yang terjadi? Jika mau, bisakah Anda memberitahu saya? Tuan Du bertanya dengan sungguh-sungguh. Kedua orang ini ingin menyakiti saya dan melemparkan saya ke mata angin dan mencoba meledakkan jiwa saya. Yang Ke menjelaskan dengan ringan. Itu hanya lelucon. Sejauh yang saya tahu, Anda adalah tamu Duan Hai. Mengapa dia dan Suki menyakiti Anda? Xia Zhenyin jelas tidak dapat menerima penjelasan ini. Tanpa alasan, bagaimana mungkin dua pria kuat di alam transenden tingkat kedua bisa memiliki gagasan tentang seorang anak kecil? Siapa Anda? Yang Ke memandang pihak lain dengan dingin, dan dia bisa merasakan permusuhan dan kebencian pihak lain. Tuan Du terbatu dan berkata, ini adalah pemimpin sekte Cahaya Guntur, Xia Zhenyin. Yang Ke mengangguk dengan lembut, menghilangkan keraguannya dan memandang Chang Yan. Bagaimana dengan orang ini? Sekte Tian Xiu, Chang Yan. Chang Yan maju selangkah dan memperkenalkan dirinya. Sepertinya kita tidak saling mengenalkan. Yang Ke tersenyum ramah padanya dengan sikap suam-suam kuku. Saya tidak mengenal Anda. Chang Yan tersenyum tipis. Tapi saya ada hubungannya dengan Anda. Anda ada hubungannya dengan saya. Ekspresi Yang Ke berubah menjadi lucu, dan dia melirik ke arah Duan. Jadi, Duan dengan cepat berkata, Chang Yan tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Saya bisa jamin ini. Kita akan membicarakannya nanti. Yang Ke mengangguk ke arah Chang Yan. Melihat Yang Ke yang sedang mengobrol dengan ekspresi tenang, Chang Yan tersenyum semakin aneh dan menyeramkan. Anak ini sangat cocok dengan temperamen saya. Di depan pemimpin sekte Cahaya Guntur, dia membunuh orang yang lebih tua, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia sangat berani. Dari mana orang ini berasal? Chang Yan memandang Yang Ke dari atas ke bawah sambil berpikir. Patriark memintanya untuk menemukan seseorang, dan dia membutuhkan waktu 2 bulan. Dia awalnya merasa tertekan dan kesal. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa 2 bulan ini dihabiskan dengan baik. Nah, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Xia Zhenyin tampak marah dan berteriak dengan gigi terkatup. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Yang Ke tersenyum. Saya baru saja menjelaskannya. Itu hanya pertanyaan sepihak Anda. Apakah menurut Anda pemimpin ini akan mempercayai Anda? Duan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi ramah. Teman kecilku, benarkah itu yang Anda katakan?
Yang Ke mengangguk dengan serius. Apa alasannya? Mengapa mereka melemparkan Anda ke tempat badai? Dan apa gunanya mereka meledakkan jiwa Anda? Tuan bertanya dengan hati-hati, mengetahui bahwa jika Xia Chengjin tidak memberikan penjelasan kali ini, dia tidak akan bisa menyerah. Yang Ke tampak ragu-ragu dan agak enggan menjawab. Bagaimanapun, ini menyangkut pembawa peti mati. Jika berita ini terungkap, itu akan sangat merugikannya. Jangan khawatir teman kecil, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, kejadian ini bukan kesalahan Anda. Saya jamin Anda akan dibawa pergi dari sini secara utuh. Dan Chang Yan juga akan membantu, kata Duan sambil melirik ke arah Chang Yan. Chang Yan lebih berterus terang. Bahkan jika itu salah Anda, tidak ada yang bisa menyakiti Anda di depan saya. Mendengar itu, Yang Ke meliriknya dengan ekspresi aneh dan benar-benar tidak mengerti mengapa pria ini berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Yang Ke menatap Xia Chengjin dengan dingin. Tuan Lei Guang kan? Jika diketahui bahwa Tuan Duan Hai dan Suki yang ingin menyakiti saya, bagaimana Anda bisa memberi kompensasi pada saya? Kompensasi Anda? Mata Xia Chengjin hampir meledak. Anda membunuh sesepuh Lei Guang saya, dan Anda masih ingin memberi kompensasi. Wah, apakah Anda salah? Sekarang Lei Guang saya yang menderita kerugian. Dia yang menyebabkannya sendiri. Jika saya tidak beruntung kali ini, saya pasti sudah mati di tengah badai. Jadi wajar jika saya membunuhnya. Duan mengangguk dan berkata, jika memang Duan Hai dan Suki yang merencanakan kejahatan, maka mereka tidak akan menyesali kematian mereka. Bagaimana menurut Anda, Tuan Xia? Yang Ke direkomendasikan oleh saya untuk bergabung dengan Sekte Jaya Guntur Anda. Jadi saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi keuntungan dan keselamatannya. Meskipun ada suara Duan tenang, semua orang tahu bahwa dia sedikit tidak senang. Sebagai seorang alkemis tingkat suci, jarang merekomendasikan bintang yang sedang naik daun untuk memasuki Lei Guang. Tetapi dia tidak ingin menghadapi hal seperti itu, yang juga akan menyebabkan kerusakan besar pada wajah dan prestasinya. Xia Chengjin sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskannya di depan Tuan Du. Jadi dia mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Du benar. Jika memang demikian, mereka tidak perlunya orang luar mengambil tindakan. Pemimpin ini akan membersihkan keluarga dan memberikan penjelasan kepada Tuan Du. Mendengar itu, Duan mengangguk puas dan memandang Yang Ke. Sekarang, bisakah Anda menceritakan keseluruhan ceritanya? Saya masih menuntut kompensasi. Yang Ke tersenyum tipis. Masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Pemimpin ini mencoba menyelamatkan wajah Tuan Du. Siapa Anda? Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Xia Chengjin melototi Yang Ke dengan marah, berharap dia bisa menghajar anak ini hingga babak belur dengan satu telapak tangan. Saya mendukung Anda. Chang Yan mengangguk dengan berat pada Yang Ke. Jika Tuan Xia tidak memberikan kompensasi kepada Anda, saya akan memusnahkan sektenya dari dunia ini dalam waktu 1 bulan. Paman, Anda sangat agung. Mina memandang Chang Yan dengan penuh semangat, dengan ekspresi pemujaan di wajahnya. Paman, sudut mulut Chang Yan bergerak sedikit. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia sangat heran. Ekspresi Yang Ke menjadi semakin bingung. Melihat Chang Yan, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan pria kuat ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikannya. Tapi Yang Ke juga bisa merasakannya. Orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Jadi dia merasa jauh lebih lega. Chang Yan! Xia Chengjin mengepalkan tinjunya. Energi sejatinya bergelombang menatap Chang Yan dengan dingin. Mau bertarung? Saya akan menemani Anda. Chang Yan mencibir lagi dan lagi. Tenanglah, kalian berdua. Tuan Du sangat tidak berdaya dan hanya bisa berdiri dan menjadi pembawa damai. Tuan Xia, saya juga berharap jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan teman kecil ini, Anda dapat memberikannya beberapa kompensasi. Tuan Du juga mengatakan itu.
Mata Se Chengyin berubah menjadi kesal. Wajahnya berkedut. Dia meronta dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Kemudian dia berteriak dengan keras. Oke, saya akan menyetujui permintaan kasarnya. Tapi Tuan Du, jika dia kenyataan tidak seperti yang dia katakan, jadi jangan salahkan saya karena tidak memberinya Anda muka. Semuanya terserah Anda. Duan mengangguk sedikit, kemudian dia memandang Yang Ke. Anda bisa mengatakannya. Yang Ke merenung sejenak, tampak tak berdaya dan berkata, mereka berdua ingin mengumpulkan kesadaran saya. Setelah mengatakan ini, Yang Ke sedikit melepaskan kekuatan spiritualnya dan menjelaskan, karena saya memiliki api kesadaran dewa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.